Saya ingin mengomentari sedikit tentang MTA ini. Sudah banyak penelitian terkait dengan itu. Sudah banyak penelitian terkait dengan itu. Pusatnya di Solo, pimpinannya Asukino. Hanya tulisan lebih. Asukino. Saya kira tidak perlu dibantah secara ilmiah ya, karena memang tidak ilmiah. Gonggong umur. Ngabisin nasi. Dari nama. Ngabisin beras. Dia sekolahkan anaknya ke Kairo. Konon katanya belakangan sudah mulai agak berubah sedikit. Saya belum tahu juga sejauh mana perubahannya. Tetapi memang biasanya aliran-aliran semacam itu cepat membesar karena ada dukungan pihak-pihak tertentu. Booming. Saya tidak tahu pihak mana yang, tapi saya kira sangat jelas. Yang terakhir ini saya ingin menarik tanggapi panjang lebar karena saya berkepentingan. Selama ini baca aja, nggak dengar langsung. Karena isu itu viral. Saya lihat secara struktur masif, begitu ya dilakukannya. Karena jarak 2 minggu, jarak sebulan munculin lagi. Itu lagi. Dan itu bukan barang baru dari tahun 2010. Tahun 2010 di majalah Gatra itu 4 edisi saya forbid dengan Amir Majlis Mujahidin antara September Oktober. Lalu kemudian kita akhiri dengan dialog terbuka terbatas. Dia bawa pasukan 8 orang. Lalu kemudian kita hadapi, saya waktu itu dengan Pak Kiai Asin, dengan almarhum Kiai Mustafa Yaakob, hadapi mereka. Tetapi memang watak dan karakter merasa paling benar itu yang kemudian susah dialog jadi tidak ketemu. Oleh karena itu setelah itu kita tidak pernah lanjutkan lagi dialog. Karena memang isu-isu yang dilontarkan itu sebenarnya yang sudah pernah kita jawab. Sekarang menggunakan pihak lain, Ustaz Arifin Ilham, di awal musim Az-Zikro mengganti semua. Dan memang saya lihat Ustaz Arifin ini sudah mulai diajak-ajak untuk mempromosikan terjemah tafsiriyah ini sejak mereka launching Oktober tahun 2011. Launching terjemah tafsiriyah di Hotel Sultan yang saya dari awal itu sudah curiga sebenarnya. Ya, selain memang karakter mereka yang tidak mau mengalah dan merasa benar, sebenarnya ada kepentingan bisnis juga. Ada kepentingan bisnis. Jadi mereka mau promosi itu barang dengan cara yang menurut saya kok tidak pernah ditempuh dalam teori ilmu marketing manapun. Saya kira produsen kecap itu tidak ada ketika promosi barang saya ini nomor 1, yang lain itu busuk, jelek. Saya kira tidak ada dalam ilmu marketing. Kan begitu ya. Dan terakhir ternyata mencuat di majalah Gatra, juga dimuat di internet mereka ribut soal royaltinya. Ternyata ujung-ujungnya duit. Kemudian 2 tahun yang lalu itu ada salah seorang investornya yang ketika dialog bulan April tahun 2011, dialog langsung dengan mereka, forum seperti ini, itu datang ke sana menyampaikan pertobatannya. Dia katakan, saya sempat taruh uang saya 1 miliar, Ustaz. Saya tinggalkan di sana. Semula saya diberitahu bahwa ini adalah yang pertama di dunia, ini yang paling sahih menurut fatwa ulama-ulama dari sekian negara. Oleh karena itu, saya taruh uang saya 1 miliar dan sekarang saya tinggalkan begitu saja. Itu cerita di balik peristiwa.
Cerita di balik peristiwa. Nah, soal substansinya Hmm. sekarang. Ini mungkin dalam 1-2 hari saya membuat keterangan, menanggapi. Pegel juga soalnya. Saya semula sudah tidak mau menanggapi. Terjemahan Al-Quran Kementerian Agama ini umurnya sudah 51 tahun. Dan yang menyusun itu ya kiai-kiai, Ustaz Prof. Hasbi As-Siddiqi, Kiai Ali Maksum, Kiai Anwar Musaddad, Ustaz Abdul Ghani dan seterusnya. Yang kita tahu lah kompetensi mereka. Kemudian secara periode terjemahan ini juga sesuai perkembangan dan dinamika masyarakat disempurnakan terus-menerus. Beberapa kali direvisi. Tahun 90, tahun 98 2002, yang kemudian Al-Maidah 51 tadinya pemimpin jadi teman setia. Hasil penyempurnaan. Tapi dulu bukan zaman saya. Ya. Lalu kemudian sekarang 2016 kita juga dalam proses penyempurnaan. Dan penyempurnaan ini melibatkan banyak pakar di bidang Al-Quran, fikih, akidah, termasuk juga bahasa. Revisi kali ini saya melibatkan secara resmi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud. Ada ahlinya yang ditaruh di sini. Bahkan kita sepakat ada beberapa kata atau kosakata IBM yang tidak bisa diterjemahkan. Kita tulis apa adanya, penjelasan. Lalu ini yang diserap dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi nanti akan ada sekian banyak kata serapan dari Al-Quran terjemahan yang memang tidak bisa sibghatallah. Ya, Asal tidak terjemahkan celupan. Celupan. Susah ya. Allah Tuhan nyelup. Teh celup. Tidak bisa. Wah, udah. Ini itu baru 2 juz ya saya kira. Ada 27 kata yang nanti akan diserap dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi ada timbal balik. Ini artinya kita serius menangani ini. Bandingkan yang ya ini karya satu orang ini. Ya. Tentang. Kemudian itu tidak konsisten juga bilang ada kesalahan. Di situ ada berapa? 3.229. Kurang lebih. 3.200 dari 600 6.200. Itu kok seakan-akan setengahnya lebih salah kan gitu. Iya. Tahu bentuk salahnya apa? Nah, pertama saya sebutkan dulu. Ini tidak konsisten juga. Dalam suratnya kepada Menteri Agama tahun 2010 lalu Majalah Gatra dia bilang 1.000 kesalahan. Naik. Lalu kedua dia sampaikan lagi ada 3.424. Lalu sekarang 3.229. Dibaca terus. Sesuai kurs. Nggak bisa tidur, dibaca terus. Saya minta mana yang salahnya dikasih coret. Ternyata apa? Coret-coretan begini doang. Coret-coretan. Yang sebenarnya ya la'allakum tashkurun, agar kamu bersyukur. Kasih tanda tanya. Jadi maunya diterjemahkan gimana lagi? Jadi coret-coretan itu yang nyampe ke angka segitu. Dia sendiri ngitungnya juga bingung juga kan. Jadi kemudian dia kasih lagi ada sekitar 170-an ayat yang menyangkut akidah syariah yang menyimpang. Karena mana sih? Kita kaji, ya ternyata ini benar. Ya ini benar. Kan biasa terjemah tafsir ini. Tafsir kan biasa. Hamalun wujud. Ungkapan-ungkapan Al-Quran itu hamalun wujud. Bahkan orang baru disebut ahli di bidang tafsir itu kalau dia bisa mengenali wujud yang bermacam-macam. Baru tahu satu doang itu belum. Begitu dia sudah mengenali banyak wujud. Oh ya, saya ingat Muqatil bin Sulaiman itu tafsirnya al-wujud wan nadhair. Al-wujud wan nadhair. Sebenarnya ini yang sampai kepada kita. Dia tipis,
wafat tahun 150 Hijriah. Bahkan itu termasuk buku tafsir yang awal yang ditemukan dan tercetak. Pak Quraisy dalam buku membuktikan Al-Quran itu menisbatkan yang tertua itu Ma'anil Quran karya Al-Farra. Lalu kemudian dengan Majuzul Quran Abu Ubaidah, padahal ini 207 210. Sementara Muqatil 150 Hijriah. Itu yang mentahqiq Abdul Basit Haddad. Itu yang ditemukan dan kemudian ditahqiq dan dicetak. Nah, sementara pandangan Muqatil bin Sulaiman dalam tafsir itu kita bisa lacak dan temukan dalam tafsir Ibnu Jarir At-Tabari dan lain sebagainya. Memang banyak sekali. Jadi kembali kepada terjemahan kan. Jadi ungkapan Al-Quran hammalun dzul wujuh. Dia ini kalau tidak ini ya salah. Maunya ini Harus itu. Maka begitu saya dulu wartawan Gatra itu tanya, saya beri saya contohnya salahnya apa? Suratul ladzina an'amta 'alaihim wal maghdubi 'alaihim waladdallin. Wal maghdubi alaihim itu Yahudi, dhalin itu Nasrani. Selain itu salah. Inna siratal mustaqim itu Islam. Selain Islam salah. Oh, saya bilang kalau itu dia nggak salah dan dia bisa temukan 1000 kesalahan, saya bisa temukan dalam karya dia 2000 kesalahan. Iya. Saya bilang 2000 kesalahan. 2 kali lipat. Mengapa? Ketika dia mengatakan hanya pandangannya saja yang benar, itu sudah salah. Ketika dia menyatakan pandangan lain yang juga sebenarnya benar, itu salah, dia sudah salah. Dua kali. Nah, tambah panas dia saya gitu. Antalin gitu. Kuliah dulu di Al-Azhar. Nah, jadi hammalun dzul wujuh. Perbedaan terjemah tafsir itu wajar. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal al-amanah itu berapa makna? Iya, banyak sekali. Lebih dari 20 dalam Ibnu Ashur misalnya disebutkan. Seorang penterjemah Bagaimana? 20 makna ini mau diangkut semua. Bikin footnote-nya panjang. Pasti tidak akan milih ini, yang lain milih ini, yang lain milih ini. Maka pasti perbedaan terjemah tafsir itu sangat wajar. Ini yang tidak bisa mereka terima. Itu satu sisi. Di sisi lain, memang beda manhajnya. Dia pakai terjemah tafsiriyah, model tafsir muyassar, model tafsir muntakhab. Sementara terjemahan Kementerian Agama ini perpaduan antara terjemah harfiyah, lafziyah, tafsiriyah. Tafsiriyah itu ada footnote-nya di bawah, tafsiriyah. Kalau ada tanda dalam kurung, harfiah yang bisa diterjemahkan harfiah. Qolai berkata mau apa lagi? Nah, dia Menuturkan. logika dia begini. Terjemah Kementerian Agama itu terjemah harfiah. Terjemah harfiah itu haram menurut ulama fatwa ulama negara. Oleh karena itu terjemah Kementerian Agama haram. Saya katakan terjemah harfiah itu siapa bilang nggak boleh. Dia kutip pendapat Al-Marawi, katanya nggak membolehkan. Saya bawakan bukunya, ini Marawi pendapatnya. Yang mana? Nah, dia mereka seperti itu. Marawi punya bahthun fi tarjamatil Quran. Dia katakan ayat-ayat Al-Quran itu ada yang bisa diterjemahkan secara harfiah, ada yang tidak bisa. Karena lafal itu memiliki makna, ada yang disebut dengan makna awwali dengan al-makna ats-tsanawi, makna primer, makna sekunder, makna konotatif. Itu kan ada. Jadi beda manhaj, wajar kalau mereka berbeda. Saya katakan dia banyak rujukan, ini al-muntakhab biasa. Saya bilang al-muntakhab itu saya menerjemahkan tahun 99 tahun 2000 di Mesir. Sampai sekarang dicetak itu di Mesir. Jadi nah kemudian ini Tarifin Ilham ini ya kita
hormati dengan segala hormat lah ya. Kalau soal zikir kita makmum lah. Ya. Kalau soal terjemah dengan tafsir ya Serahkan ke ahlinya. Kuliah di mana? ma'akun lil ihtiram dari Ustaz Arifin Ilham. Akhirnya stop. Udah dipanggil. Ya. Jadi Al-Quran terjemah tafsir dari MTQ itu dapat pas Kementerian Agama yang sekarang diberi dari banyak. Dia jemput gimana mau dikasih tas ini? Tahun 2011 ketika launching itu saya ingatkan di Hotel Sultan itu. Mohon supaya karena ini akan diedarkan, sebaiknya ditafsirkan dulu ayat-ayatnya. Dia katakan begini, apa dasarnya? Undang-undangnya sudah ada. Ya sudah, dia nggak mau. Akhirnya dia cetak, masukkan ke toko-toko buku, nggak ada yang menerima. Nggak ada tanda tas. Karena nggak ada tanda tasnya. Iya. Terakhir tahun lalu dia ngajukan. Saya beri syarat, saya akan beri, tapi tolong ini yang kritik-kritik ini nggak usah lah, kita sama-sama tahu saja, nggak usah Masukkan aja. biar masyarakat yang menilai. Akhirnya dia mau. Lalu kemudian saya katakan, tanda tasnya ini saya keluarkan dalam bahasa Indonesia. Kalau yang lainnya kan Al-Pegon. Iya. Kadang-kadang orang nggak ngerti. Apa sih? Saya khusus yang ini bahasa Indonesia. Dia protes lagi, kok kami hanya bahasa Indonesia, yang lain kok Al-Pegon. Anda memang beda. Dari yang ada. Itu mau juga. Sampai sekarang belum nyetak karena stok yang lama saja udah habis. Habis. Kenapa nggak pakai izin edar? Izin edar itu lain untuk mushaf dari luar. Mushaf yang datang dari luar kita keluarkan surat dari sini. Kalau mushaf yang dicetak di dalam negeri dan diedarkan di luar negeri kita Artinya masyarakat boleh membelinya nggak usah memilikinya yang tadi oh silahkan, kita tidak melarang. Ya, karena kan kebetulan kami itu ada beberapa grup dan dari grup itu banyak alumni PIK desain Ustaz. Nah, memang dari beberapa alumni itu sudah ada teman-teman kami itu yang masuk ke sana. Karena kan kalau sekarang ini kan kita nggak bisa batasi pemikiran seseorang. Ya. Nah, kebetulan saya itu di antara mereka. Jadi ini gimana nih? Ini gimana alumni IKI dan Kementerian Agama? Akhirnya teman-teman merujuk ke saya karena kan saya bagian dari Kementerian Agama. Jadi ini nanti kebetulan ini saya sedang rekam Ustaz, mohon izin ya Ustaz ya. Ini sebagai bukti gitu ya, agar di antara teman-teman kami juga tidak ada yang berantem di sini. Ya, kemudian bilang, ada dia sebutkan juga bahwa terjemahan itu memicu aksi terorisme. Coba, betul yang di Jangan kalau mau diterjemahkan apalagi okulum dengan kotilum. Terjemahan dalam bahasa apapun mesti Totalnya yang membunuh. kan memahami Quran tidak bisa dengan hanya mengandalkan terjemahan. Orang juga tahu. Itu. Dan logikanya, kalau memang betul terorisme itu yang memicu terjemahan, kenapa teroris baru muncul belakangan? Terjemahan 51 tahun. Dan saya ingat betul waktu itu, almarhum Profesor Sadlito Wirawan. Sadlito Wirawan itu hadir waktu launching buku itu, diundang dia. Dia sampaikan begini, karena saya pernah bekerja sama dengan beliau 3 tahun itu soal deradikalisasi dan lain sebagainya sebelum sampai akhirnya saya tobat. Beliau sampaikan begini, sejauh yang saya teliti dari sekian banyak para pelaku terorisme itu, tidak ada yang dimotivasi oleh terjemahan katanya. Oh, mereka baca terjemahan yang nggak mauin produk pemerintah togut gitu. Dari awal dari Nggak pernah gimana mau dijadikan sandaran? Itu bukan Ustaz Arifin yang pertama ngomong itu. Saya ingat dulu itu ketua Tanfiziyah MMI lah, Irfan Awas itu yang menulis di Gatra setelah pengeboman di Mapolresta Cirebon tahun 2011 April, soal Jumat dia tulis itu
ceritanya Bu. Iya, Pak. Jadi ya memang kita harus sering-sering mengingatkan masyarakat ya bahwa memahami Al-Quran itu tidak bisa hanya mengandalkan terjemahan. Ini yang saya kira tugas kita lah mengingatkan ya. Termasuk saya kira polemik Al-Maidah 51 kemarin. Itu ya, karena tidak sedikit yang gara-gara baca terjemahan sehingga begitu dicermati betul Maidah 51 teman setia, akhirnya nah itu yang seperti saya ceritakan yang lalu, protes, sudah beli dikembalikan, sudah order dibatalkan gara-gara itu. Ini yang saya kira kita perlu mengedukasi masyarakat ya, supaya memahami Al-Quran. Karena sering sekali sekarang fenomena seperti itu ya. Saya di beberapa majelis itu kalau menjelaskan pandangan-pandangan ulama terkait pemahaman Al-Quran, kadang-kadang ada yang kalau kita kembali pada Qurannya saja Ustaz, nah Qurannya apa? Baca terjemahan. Capek deh. Ustaz, itu kemarin ada ibu-ibu, dia bilang Quran itu tidak mewajibkan jilbab. Kata Quran dia bilang. Saya tanya yang mana ayatnya? Itu loh. Quran cuma bilang hendaklah mengulurkan jilbab ke seluruh tubuhnya. Itu kan cuma hendaklah, tidak wajib katanya. Dia bilang begitu. Beneran dia bilang saya. Ini kan Quran katanya. Saya bilang, Bu, Quran yang sebelah kanan Bu, yang sebelah kiri itu terjemah. Saya bilang gitu. Menarik juga. Ini yang perlu kita edukasi masyarakat. Terjemahnya menarik Mas. Terjemahnya hendaklah itu tulisannya. Peduli. Dan saya sudah putuskan bahwa penerbit-penerbit yang akan mencetak Al-Quran diterjemahkannya nanti saya beri pengantar 1,5 halaman begitu terkait dengan penuntut penggunaan terjemah. Kalau sudah saya cantumkan itu, saya rasanya bebas tanggung jawab saya. Ada beribun. Tapi melihat fenomena ini, saya tidak tahu juga ya. Mungkin Sasaran bisa mengkaji lebih lanjut ya. Ketika Majelis Ulama dalam pernyataan sikapnya ya, soal Maidah 51 itu yang menyebutkan, memang tidak menyebutkan dalilnya, tapi diawali dengan setelah kajian yang mendalam. Nomor 1 itu kan ada secara eksplisit. Nah, eksplisit dari mana? Saya tidak tahu setuju atau tidak dengan saya. Eksplisit dari mana? Eksplisit itu kan tegas, gamblang, ada yang lainnya lagi. Ada yang beres. Padahal banyak, lebih banyak yang bukan. Ya, pertama makna aulia itu sendiri kan sudah banyak. Kedua, ittikhadhum aulia itu bersifat mutlak muqayyad. Itu sudah berbeda ulama. Dia di Masyur ada 8 halah yang dia jelaskan. Ini yang boleh, ini yang enggak. Dari mana itu eksplisit? Saya kira terjemahannya yang eksplisit itu. Terjemahannya, iya. Terjemahannya Eksplisit. Oleh karena itu saya agak kritik juga di UI. Tapi teman-teman kita juga, Pak. Iya. Masalahnya itu. Ya. Guru kita. Baik, sampai di sini saja. Makan dulu satu.